Oke, kembali lagi di Rakamen Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk bisa membuat konten-konten berikutnya mengenai logam mulia ini. Kita akan membahas sekarang mengenai logam mulia. Dari mana keuntungan para reseller, para agen, atau misalkan perorangan ketika mereka mulai untuk jual beli emas. Oke, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Kenapa saya kira perlu untuk membahas mengenai bahasan ini? Karena coba kita lihat kalkulasi berikut ini. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ketika misalkan Anda membeli logam mulia di tahun 2019 seharga 720.000, kemudian Anda jual kembali di 2020 dengan harga 900.000, maka di situ Anda akan memperoleh keuntungan 180.000 per gram. Oke, jadi kalau misalkan Anda jual 10 gram, berarti Anda memperoleh keuntungan 1,8 juta rupiah. Tapi tunggu dulu. Ketika misalkan Anda jual pada hari itu dengan harga 900.000, tetapi ketika misalkan kita lihat refer ke harga emas hari itu adalah di angka 915.000 rupiah. Oke, keuntungan yang 1,8 juta itu tidak bisa mengkompensasi ketika pada hari yang sama Anda ingin memiliki emas dengan gram yang sama. Oke, karena Anda harus nombok di sini. Jadi bagaimana para penjual emas itu mendapatkan keuntungan? Nah, ini perlu kita luruskan. Kalau misalkan ada hal yang kurang di video ini, mohon ditambahkan di komentar di bawah ini. Dari mana para penjual emas, para agen, reseller mendapatkan keuntungan dari jual beli emas itu. Oke, untuk bisa lebih jelasnya lagi, saya membagi menjadi dua kriteria. Yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah agen atau reseller. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk agen atau reseller. Dari mana mereka mendapatkan keuntungan ketika mereka jual beli emas? Oke, jadi ada beberapa poin untuk agen atau reseller dari mana mereka mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah ini. Ketika Anda menjadi agen atau reseller, maka Anda akan memperoleh harga yang berbeda dengan harga ke konsumen. Oke, berapa range antara harga agen atau reseller dengan konsumen? Itu di angka 2 sampai dengan 10%. Itu tergantung daripada jenis logam mulia apa yang Anda pasarkan. Oke, mereka akan memperoleh keuntungan dari selisih ini. Jadi ketika mereka membeli di hari ini, kemudian dijual kembali di hari yang sama, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari selisih ini. Contoh misalkan harga emas saat ini adalah 1 juta. Kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari selisih 10% menjadi 900.000. Nah, ketika dijual di hari yang sama, maka dia akan memperoleh keuntungan 100.000 untuk tiap gramnya. Kalau misalkan dia jual 10 gram, 1 juta, 100 gram, 10 juta. Itu salah satu dari mana agen atau reseller mendapatkan keuntungan. Oke, yang kedua adalah agen membeli produk logam mulia tidak harus dari cabang. Jadi agen atau reseller itu bisa membeli logam mulia dari konsumen dengan harga buyback.
Oke, kita semua tahu bahwa di emas ada dua harga, yaitu harga beli ketika misalkan kita membeli emas, kemudian harga buyback ketika misalkan kita ingin menjual apa yang kita punya. Nah, itu berbeda value-nya, ada selisih di situ. Nah, ketika misalkan sekarang ketika misalkan hari ini harga emas itu adalah 1 juta, kemudian buyback 800.000, jadi agen atau reseller memberi dari konsumen seharga 800.000, kemudian dari situ kita jual kembali di hari yang sama seharga 1 juta rupiah. Nah, di situ ada selisih sekitar 200.000. Nah, itu keuntungan daripada agen atau reseller. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ketika misalkan kita keep emas kita dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu juga akan menentukan berapa value keuntungan yang didapat oleh agen atau reseller. Yang pertama adalah misalkan kita beli di 2018, kemudian dijual kembali di 2020. Nah, di situ ada selisih kenaikan daripada harga emas itu sendiri, selain daripada margin yang 2 sampai dengan 8% tadi. Atau misalkan dari 200.000 jika kita membeli emas ini dari konsumen langsung, bukan dari cabang. Nah, dari situ agen atau reseller bisa mendapatkan keuntungan. Oke, saya kira itu satu adalah untuk yang agen atau reseller. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan yang perorangan? Oke, yang perorangan dari mana mereka mendapatkan keuntungan? Yang pertama adalah beli dari konsumen, bukan beli dari distributor atau misalkan butik Antam secara langsung. Jadi beli dari konsumen. Kalau misalkan beli dari konsumen, itu dipastikan harga yang kita dapat pasti di bawah harga emas hari itu. Nah, kita bisa menjual sesuai dengan harga emas hari itu. Nah, di situ ada selisih. Oke, itu salah satu keuntungan untuk perorangan atau personal. Oke, yang kedua contoh ini adalah kita bisa membeli logam mulia dari pusat, misalkan Jakarta, kemudian dijual kembali di perifer area. Nah, ini juga kita bisa lakukan, sangat bisa. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu kalau misalkan butik Antam itu hanya tersedia di kota-kota besar saja, tidak tersedia di perifer. Oke, sebagai catatan, Anda bisa menjual harga di perifer jauh lebih tinggi atau misalkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga emas hari itu yang tertera di website resmi. Contoh, misalkan harga hari itu adalah 1 juta, Anda bisa menjualnya dengan harga 1,2 juta di perifer. Oke, dan itu bisa laku karena tadi tidak semua butik Antam, tidak semua distributor logam mulia itu tersebar di semua daerah. Oke, itu bisa menjadi keuntungan personal atau perorangan. Yang kedua. Yang ketiga adalah tadi kita bisa keep emas dalam jangka waktu tertentu sehingga ada peningkatan value dari emas itu sendiri, sehingga ada selisih beli antara tahun 2018 misalnya kita jual 2020, ini ada selisih, makanya kita akan memperoleh keuntungan dari selisih itu. Mungkin itu adalah 3 sumber keuntungan yang bisa diperoleh ketika misalkan kita mulai berjualan emas atau logam mulia. Oke, jadi mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai dari mana
para penjual atau reseller atau agen emas ini memperoleh keuntungan ketika mereka mulai menjual emas secara perorangan, mereka mulai registrasi sebagai reseller, mereka mulai beregistrasi sebagai agen. Nah, ini semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Bye-bye.